Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah tentang dosa ghibah. Dosa ghibah kita tahu adalah dosa yang sangat besar sekali. Menggunjing, membicarakan aib saudara kita tanpa sepengetahuannya di hadapan orang lain sekalipun aib tersebut ada pada dirinya. Ini adalah ghibah. Dan dosa ghibah kita tahu dalam Al-Quran bicara tentang dosa ghibah dengan gambaran yang luar biasa buruk sekali terhadap pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtabatukum ba'dun ayyuhibbu ahaddukum kulalahum ma ahihi maitang fakarih tumuhu wataqullaha innallaha tawwabur rahim." Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan, saling memata-matai, mencari aib satu sama lain. Jangan kalian menggunjing satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri, sementara kalian tidak suka hal tersebut? Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jika kalian tidak sudi memakan bangkai, maka kalian janganlah berbuat ghibah. Janganlah kalian menggunjing saudara kalian itu. Perumpamaan menggunjing seolah-olah dia sedang memakan bangkai saudaranya. Auzubillah, sangat menjijikkan sekali. Jika kalian tidak suka merasa jijik, maka seharusnya kalian harusnya merasa jijik ketika kalian menggunjing saudara kalian. Muncul satu permasalahan, bagaimana jika kita terlanjur menggunjing saudara kita dan kita menyesal, kita ingin bertaubat, sementara dosa menggunjing adalah termasuk bentuk kezaliman pada Bani Adam yang harus tidak hanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus mendapatkan kerelaan dari orang yang digunjing. Belum Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita sampai orang yang digunjing tersebut memaafkan kita. Namun, apakah kita terus terang meminta maaf? Saya pernah mengunjingmu, saya pernah menggibahimu. Boleh jadi itu justru malah menyakiti hatinya dan justru akan meretakkan persaudaraan. Permasalahan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang pelajar di Masjid Nabawi kepada Syekh Profesor Dr. Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Kemudian beliau memberi 3 solusi dan kita bisa melakukan hal ini. Yang pertama, yaitu dengan memuji orang yang pernah gibahi, pernah kita gunjing tersebut. Kita puji dia di hadapan orang atau di majelis di mana kita berada. Nah, kita pernah menggibah saudara kita tersebut. Demikian pula yang kedua, kita menyebutkan kebaikan orang tersebut di hadapan orang-orang yang menggibahi atau mendengar gibah tersebut. Misalkan ada suatu majelis, di situ majelis tersebut orang yang kita gibahi digibahi majelis tersebut, maka disitulah kesempatan kita untuk menyebutkan kebaikannya dan memujinya. Kemudian yang terakhir, cara ketiga, yaitu dengan mendoakan untuknya kebaikan dan memohonkan ampun untuknya kepada Allah tanpa sepengetahuannya, dan semoga kita jauhkan dari dosa ghibah. Bayangkan saja Anda di posisi orang yang Anda ghibahi. Bagaimana perasaan Anda? Tentu tidak mengenakan. Maka dari itu, berusahalah berhenti untuk menggibah. Apalagi
menggibah teman sendiri, terutama kebanyakan dari kaum Hawa. Mereka tidak bisa dipisahkan dari gibah, seolah-olah gibah adalah bagian mereka. Bayangkan jika nanti Anda memakan bangkai orang yang Anda gibah itu. Bayangkan saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari dosa besar yang sering kita tidak sadari ini. Kita tahu sendiri, ghibah merupakan kebiasaan dengan cara membicarakan keburukan orang lain seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya seorang manusia berkumpul dan berinteraksi dengan manusia lain di sekitarnya. Namun sering kali manusia tersebut terlena, saking asiknya mengobrol dengan temannya, ia justru membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Masyarakat biasanya menyebutkan dengan bergosip, dan dalam ajaran Islam disebut dengan ghibah. Ghibah merupakan kebiasaan dengan cara membicarakan keburukan orang lain atau menggunjing perbuatan orang lain tersebut. Ghibah adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk dalam perbuatan yang memiliki dosa besar. Meskipun begitu, banyak manusia yang tidak menyadari hal tersebut, bahkan menganggap ghibah menjadi suatu kebiasaan. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara kita bisa minimal terhindar dari ghibah ini. Yang pertama yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Tidak dapat dipungkiri jika pergaulan merupakan hal yang dapat membawa dampak besar pada kehidupan sehari-hari seseorang, maka agar terhindar dari pergaulan yang salah, ada baiknya seorang muslim harus memilih dengan siapa ia berkumpul. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap dapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari 5534 dan Muslim 2628. Yang kedua yaitu menjaga lidah. Seorang dapat ghibah karena dirinya tidak bisa menjaga lidah dan mulutnya untuk berkata sesuatu yang baik. Ketika tahu apa yang akan dibicarakan merupakan hal yang buruk, lebih baik tidak usah dikatakan, supaya terhindar dari bahaya lisan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, serta antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Muttafaq alaih. Yang ketiga yaitu menyadari bahwa ghibah adalah perbuatan buruk. Sudah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa ghibah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena termasuk dalam perbuatan yang buruk. Agar tidak melakukan ghibah, seseorang harus menyadari bahwa ghibah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah karena keburukan yang didapat tidak hanya pada orang yang menjadi bahan pembicaraan, melainkan juga pada si pelaku ghibah sendiri. Yang keempat yaitu introspeksi diri. Sebelum terlena dalam pembicaraan seru saat berkumpul dengan teman-teman yang kemungkinan besar dapat membawa seseorang untuk melakukan ghibah, alangkah baiknya orang tersebut
introspeksi diri terlebih dahulu. Introspeksi diri akan membuat seseorang merasa malu jika membicarakan keburukan orang lain, sedangkan diri sendiri masih memiliki banyak kesalahan yang harus dibenahi. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Lihat dulu diri sendiri. Seperti kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus, dia tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan paus tersebut, tapi menyalahkan diri sendiri. Saat itu dia berdoa pada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak menyalahkanmu, tidak menyalahkan siapa. Ini karena kesalahan saya sendiri. Ini kita bisa ambil dari kisah Nabi Yunus tersebut saat ditelan oleh ikan paus. Yang kelima yaitu mengingat kebaikan seseorang. Sebelum membicarakan keburukan seseorang, alangkah baiknya jika mengingat kebaikan orang tersebut terlebih dahulu. Dengan begitu, keinginan untuk membicarakan keburukan seseorang perlahan akan menghilangkan karena paham bahwa sebagai manusia biasa pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk. Andaikan jika Anda selalu melihat keburukan orang tersebut tanpa melihat kebaikannya, itu seperti menutup matahari dengan telapak tangan Anda, maka akan terlihat gelap, bukan? Yang keenam yaitu perbanyak berpikir positif atau husnuzon. Dengan berpikir positif pastinya memberi pengaruh yang baik bagi kehidupan seseorang. Dengan banyak berpikir positif, maka akan meminimalisir berpikiran buruk terhadap orang lain. Ketika ada seorang teman memancing untuk membicarakan keburukan orang lain, seorang akan menolak dengan perlahan dengan husnuzon atau berprasangka baik terlebih dahulu kepada orang yang akan dibicarakan tersebut. Yang ketujuh yaitu saling mengingatkan. Ketika ada seorang teman memancing untuk membicarakan keburukan orang lain, maka sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya mengingatkan teman bahwa ghibah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termasuk dalam Quran surat Al-Ashr ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya kecuali orang demi masa. Terutama ayat terakhir, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran. Yang terakhir yaitu memperbanyak istighfar. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengajarkan sholat duha, kemudian beliau membaca istighfar. Seorang muslim hendaknya memperbanyak istighfar kepada Allah untuk memohon ampunan atas segala dosa yang ia sengaja maupun tidak sengaja. Dengan memperbanyak istighfar, maka seorang akan senantiasa mengingat segala dosanya hingga membuatnya merasa takut melakukan perbuatan dosa seperti ghibah. Untuk meminimalisir perbuatan ghibah, begitulah cara menghindari perbuatan buruk tersebut. Berkumpullah dengan orang-orang yang membawamu menjaga diri yang lebih baik dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dapat terhindar dari segala perbuatan buruk. Demikian tausiah dari saya. Kalau ada kesalahan kata atau penyampaian saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.